Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil eh, kerja kami, hasil diskusi kami mengenai studi kasus upaya pemulihan ekosistem gambut pasca kebakaran hutan dan lahan di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi, Timur. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama ada Alfansa Yufa, yang kedua ada Wadilah Altaf, yang ketiga ada Farah Wahyu, yang keempat ada Fatin Purwani Basuki, dan yang terakhir ada saya sendiri Habib Rizik. Dan untuk pendahuluan sendiri, yang kebakaran hutan dan lahan sering terjadi sejak lama. Indonesia khususnya Riau menderita karena ancaman asap. Penyebabnya mulai dari faktor alam dan dugaan yang dilakukan oleh manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hutan semakin lama semakin berkurang, mengancam keselamatan dunia sebab Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terbesar ketiga di dunia. Begitu pula dengan gambut, semakin banyak hutan ditebang, semakin rentan akan mengalami kebakaran. Gambut adalah aset yang harus dipelihara karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keseimbangan iklim dunia. Pasca kebakaran 2014 sampai 2015, bencana asap mulai menurun. Namun, di awal tahun 2018, kebakaran hutan dan lahan mulai mengemuka kembali pada Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, mengalami kebakaran hebat. Kebakaran lahan terjadi sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai tanggal 14 Februari 2018. Tercatat luas lahan yang terbakar sekitar 100 hektar. Kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian berupa rusaknya ekosistem gambut, namun juga mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Terganggunya sistem mata pencaharian masyarakat mengakibatkan aktivitas ekonomi lumpuh serta aktivitas sehari-hari tidak berjalan normal. Kurang lebih 2 juta hektar lahan gambut terdegradasi dan membutuhkan upaya pemulihan menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengoptimalkan upaya restorasi. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa kebakaran hutan dan lahan gambut memiliki resiko yang sangat berbahaya. Yang pertama, kebakaran di lahan gambut sangat sulit untuk dipadamkan. Yang kedua, ada rehabilitasi hutan gambut bekas terbakar sulit dilakukan. Yang selanjutnya ada strategi 3R yang dilakukan untuk merestorasi gambut, yaitu yang pertama rewetting atau pembasahan kembali, yang kedua adalah revegetation atau penanaman kembali, dan yang ketiga adalah revitalization atau peningkatan kesejahteraan. Kemudian ada Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan beserta dampaknya. Yang kedua, untuk menganalisis upaya-upaya pemuliaan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Lukun. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dalam metode penelitian ini digunakan pendekatan secara kuantitatif. Pengambilan informasi dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh informasi terkait upaya-upaya pemulihan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan. Kemudian menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih secara cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, di mana pengambilan sampel dengan memilih orang-orang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah pembahasan kebakaran hutan dan lahan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan sangat kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti historis, alam, dan manusia. Faktor alam seperti cuaca, iklim, dan suhu berkontribusi dalam memicu kebakaran di lahan gambut. Selain itu, intervensi perusahaan perkebunan, konversi lahan, dan keteledoran masyarakat dalam aktivitas berkebun juga memperburuk situasi. Terdapat dua faktor utama penyebab karhutla, yaitu yang pertama faktor internal yang berasal dari masyarakat setempat, termasuk kondisi alam,
perilaku manusia dan illegal logging. Yang kedua yaitu eksternal, yaitu tekanan dari perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri atau HTI yang melakukan konversi lahan secara besar-besaran, ditambah dengan lemahnya penegakan aturan mengenai pengelolaan hutan. Selanjutnya, dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak besar bagi manusia dan ekosistem, khususnya ekosistem gambut. Kebakaran menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dengan memusnahkan flora dan fauna, serta merusak struktur tanah hingga menjadi tidak subur. Harmonisasi antara komponen biotik dan abiotik terganggu, sehingga lahan gambut memerlukan puluhan tahun untuk pulih. Kebakaran juga menyebabkan hilangnya tumbuhan dan hewan endemik yang sangat bernilai, serta memicu migrasi dan kematian hewan. Dampaknya bahkan lebih parah dibandingkan penebangan liar, menghancurkan mata pencaharian dan keanekaragaman genetika alami yang penting untuk adaptasi terhadap parasit dan penyakit. Kebakaran juga menghasilkan zat-zat prekursor ozon yang menghambat pertumbuhan tanaman fotosintesis, serta merusak struktur dan fungsi ekosistem dalam jangka panjang. Selanjutnya, upaya pemulihan pasca bencana. Yang pertama, rewetting atau pembahasan. Karena blocking merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan atau pada lahan gambut. Sekat kanal akan mengembalikan fungsi hidrologis dari lahan gambut yang barangkali selama ini tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, revitalisasi ekonomi. Selain dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, di lahan gambut juga potensial untuk sektor seperti perikanan. Tingginya minat konsumsi ikan tak sebanding dengan hasil produksi nelayan lokal. Melalui berbagai pertimbangan itulah, gambut mulai dicoba untuk menjadi tempat budidaya ikan lokal maupun intrusi ikan tawar. Model pemanfaatan lahan gambut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diterapkan dengan sistem kolam maupun jaring tancap. Yang ketiga yaitu revegetasi atau penanaman. Gambut adalah jenis tanah yang memiliki tingkat keasaman tinggi sehingga terkadang membutuhkan perlakuan khusus dalam bertani. Jenis tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut yang tidak hanya diambil hasilnya, tetapi keberadaan tanaman tersebut tidak merusak lahan gambut. Tanaman sagu di lahan gambut merupakan jenis tanaman yang ramah lingkungan. Selain penanaman yang sederhana, tanaman sagu juga tidak membutuhkan banyak perhatian. Selanjutnya kesimpulan, dampak kebakaran hutan dan lahan bagi manusia dan ekosistem sangat besar serta mengganggu keseimbangan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Kebakaran hutan dan lahan di Lukun berdampak kepada ekosistem gambut itu sendiri, sosial ekonomi, dan perilaku masyarakat. Masyarakat dan berbagai instansi pemerintahan maupun non-pemerintah telah berkontribusi dan berkoordinasi dengan masyarakat maupun institusi pendidikan untuk mengupayakan pemulihan lahan gambut terdegradasi dengan melakukan banyak kajian dan kegiatan menyangkut aspek 3R, yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi melalui potensi yang ada di wilayah setempat. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.